Halo teman-teman, dengan saya Devi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat soal pilihan ganda dengan aplikasi Quizizz. Untuk yang pertama, kita ketikkan dulu alamat websitenya, yaitu quizizz.com. Oke, ini adalah tampilan awal aplikasi Quizizz. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa klik di bagian bawah, bagian login. Kemudian kita bisa masukkan email dan juga password yang telah kita miliki sebelumnya. Kemudian kita klik login. Oke, setelah login, tampilan layar akan seperti ini. Nah, untuk membuat soal yang kita inginkan, kita klik di bagian atas, yaitu Create a New Quiz. Oke, step pertama, kita memberikan nama untuk quiz yang kita buat ini. Jadi misalnya, biasanya berisi materi ya. Jadi misalnya saya materi salam. Oke, tahap berikutnya kita bisa pilih mata pelajaran yang sesuai dengan bidang kita. Nah, karena di sini saya memasukkan soal bahasa Jepang, jadi saya klik di sini Word Languages, kemudian klik Next. Nah, kita telah tiba di tahap pengisian soal. Di sini ada beberapa pilihan jenis soal, tetapi karena kita akan membuat soal pilihan ganda, langsung saja kita klik di bagian Multiple Choice. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sisi kiri adalah bagian di mana kita akan memasukkan soal dan juga jawaban. Sedangkan di sisi kanan adalah tampilan dari soal yang telah kita buat. Oke, saya akan menunjukkan contoh pembuatan soalnya. Jadi misalnya di sini, di bagian pertama ini kita akan mengisikan soalnya. Misalnya saja, oke, setelah soal di-input, kita bisa memasukkan pilihan jawabannya di bagian answer option. Jadi misalnya, oke, karena di sini hanya ada 4 option, jika kita ingin menambahkan sampai 5 pilihan, kita klik lagi di sini Add Answer Option. Oke, karena tingkat soal itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda, kita bisa menentukan waktu dari pengerjaan soal, dan ini adalah kelebihan dari aplikasi Quizizz. Di sini karena saya merasa soalnya tidak terlalu sulit, dan siswa bisa mengerjakannya dengan waktu yang pendek, maka saya memilih sekitar 45 detik misalnya. Nah, berikutnya kita pilih opsi jawaban yang benar dari soal ini dengan mengklik tanda centang yang ada di sisi kirinya. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang ini. Oke, kemudian tinggal kita klik Save. Nah, kita telah berhasil membuat satu soal. Oke, berikutnya saya akan contohkan satu soal lagi. Kita klik di sini untuk membuat soal baru, yaitu New Question. Klik lagi Multiple Choice. Oke, kali ini saya akan coba untuk membuat soal yang menambahkan gambar di dalamnya. Jadi misalnya, oke, jadi untuk menambahkan gambar, tinggal kita klik media, kemudian diklik lagi di bagian sini. Nah, ada baiknya kita sudah membuat folder sebelumnya dari soal-soal yang akan kita buat. Jadi misalnya di sini sudah saya siapkan.
Nah, secara otomatis gambar yang sudah kita input tadi akan muncul juga di layar soalnya nanti. Nah, sekarang saatnya untuk memasukkan opsi jawabannya. Seperti pada soal pertama tadi. Nah, sekali lagi saya tambahkan satu pilihan lagi di sini. Oke, kemudian kita tambahkan waktu pengerjaannya. Jika memang tidak berubah, tetap 30 detik, maka biarkan saja. Namun jika ingin memilih, kita klik saja. Kemudian kita pilih berapa detik atau berapa menit. Kemudian kita pilih jawaban yang benar dengan mengklik tanda centangnya. Oke. Kemudian klik save. Oke. Untuk tutorial kali ini, saya hanya membuat 2 soal saja. Nanti, jika Anda telah membuat soal sebanyak yang Anda inginkan dan telah selesai, maka kita klik di bagian atas ini yaitu Done. Nah, step berikutnya adalah kita memberi identitas pada kuis yang telah kita buat. Jadi di sini misalnya ingin ditambahkan gambar, misalnya contohnya saya ingin memasukkan gambar ini, maka tinggal open. Gitu, nah gambarnya sudah masuk. Kemudian opsi bahasanya apakah ingin dirubah, kalau tetap maka dibiarkan saja seperti ini. Kemudian masukkan kuis ini atau soal ini ditujukan untuk kelas berapa. Di sini karena untuk kelas 10 saya klik untuk kelas 10. Oke, untuk yang seperti ini agar bisa dilihat dengan siapa saja maka kita pilih opsi yang public atau visible to everyone lalu klik save. Oke, setelah selesai, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengecek soalnya sendiri, kita bisa drag ke bawah. Nah, di sini tampil 2 soal yang telah kita susun tadi. Nah, sebagai guru, untuk menggunakan soal kuis yang telah kita buat ini, kita memiliki 2 pilihan, yaitu yang pertama, play live. Play live sendiri adalah siswa mengerjakan secara langsung bersama-sama dan guru bertindak sebagai hostnya. Atau jika tidak, kita bisa menggunakan tugas ini atau materi ini sebagai PR, yaitu kita menggunakan bagian di sini, assign homework. Nah, untuk play live dan assign homework ini akan saya bahas di video berikutnya. Nah, demikian tutorial pembuatan soal pilihan ganda dengan aplikasi Quizizz. Semoga bermanfaat. Terima kasih.